Shalom untuk semua penatua, elder, gembala, dan jemaat daripada Rock Sydney. Selamat hari ulang tahun ke-25. How time flies. Dan saya menyampaikan satu pesan daripada Tuhan bagi kita semua pada saat ini. Dalam firman Tuhan kita melihat dalam our only textbook adalah the Acts of the Apostles. Seharusnya the Acts of the Holy Spirit through the body. Sebab bukan cuma para rasul-rasul, tapi semua tubuh itu bergerak. Kita lihat bagaimana dalam Efesus pasal 4 ayat 11. Kepada setiap orang, bukan beberapa orang, kepada setiap orang diberikan kasih karunia. Ya, kasih karunia menurut gift yang diberikan oleh Tuhan. Dan dalam ayat 16 dikatakan seluruh tubuh bergerak. Seluruh tubuh bergerak. Puji nama Tuhan. Dan kita membaca dalam kisah, masih disebut Acts of the Apostles supaya mengerti saja. Bagaimana ketika terjadi shifting. Ya, yaitu dalam kisah Rasul pasal yang kelima. Saat itu kan jumlah murid bertambah. Dan firman Allah mengatakan Tuhan sendiri yaitu menambahkan jumlah orang menjadi percaya. Rock Sydney sempat kalau dalam jumlah pernah menjadi, ini bukan untuk kebanggaan ya, tetapi untuk pujian bagi nama Tuhan. Jumlah jemaat Indonesia terbanyak di luar negeri, ya. Tetapi kita tahu ketika kita di elementary school, ya, ketika kita baru kelas 1 ya, year 1, kita dikasih pelajaran tambah dan kurang. Tetapi ketika naik kelas 2 saja, itu ada pembagian dan pelipat gandaan. Ada subtraction, ada multiplication. Dan saya ingin banyak sampaikan kepada Anda ada saat ini berada dekat sekali kepada perlipat gandaan itu. Kisah Rasul pasal yang ke-6, kita melihat ada demam pertumbuhan. Yaitu bagaimana ketika pembagian kepada yaitu janda tua nih pastinya yang tidak punya keluarga, yang berbahasa Yunani itu neglected, tidak terlalu diperhatikan. Jadi zaman dulu tuh masih ada juga hal-hal semacam itu ya. Saya harap tidak terjadi di jemaat kita. Dan pada saat itu ketika timbul sungut-sungut, maka para penatua sadar apa tugas utama mereka. Tugas utama mereka adalah melayani Tuhan dan melayani firman Tuhan, ya. Memberikan pelajaran yang benar, karena yang paling berbahaya belakangan ini adalah pengajaran-pengajaran palsu. Tanda orang dewasa, kita menuju kedewasaan penuh ya. Tanda orang dewasa tidak mudah terombang-ambing oleh berbagai rupa-rupa pengajaran manusia yang diajar dengan kelicikan manusia. Oh, ikut itu. Luar biasa karunianya. Yang itu waduh nubuatannya luar biasa menyentuh langit. Hati-hati saudara. Ya. Jadi saya bersyukur bahwa selama 25 tahun ini kita diselamatkan dari hal semacam itu. Tetapi Tuhan Yesus berkata beware, berhati-hati. Dan pada saat itu bagaimana solusinya? Pilihlah daripadamu 7 orang. Tidak usah banyak-banyak. 7 orang yang terkenal baik, honest report, dan penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan hikmat untuk tugas tersebut. Apa tugasnya? Tugasnya adalah melayani meja. Melayani meja itu bukan membagikan kantong kolekte ataupun cuma mengatur keuangan gereja, menghitung persembahan, bukan itu. Tapi trapeza artinya yaitu church business, bukan bisnis gereja, bukan. Church business adalah juga mengurusi diakonia. Saudara yang kasih, saat itu jumlah jemaat ya ada sudah belasan ribu lah. Kalau kita lihat sejarah gereja mula-mula. Tapi daripada katakan aja 15.000 itu cuma ada 7 orang. Ini quality ya, lebih daripada quantity. Dan ini doa saya supaya muncul 7 pemimpin baru ini. Yang saya sebut the Magnificent Seven.
Kita tahu di situ ada beberapa nama, ada Stefanus, ada Filipus, Nikanor, Parmenas, dan beberapa yang lain ya. Ada 7. Dan mereka semua pertama terkenal sangat baik. Apa artinya honest report itu? Tidak ada tuduhan yang bisa ditujukan pada mereka. Tidak ada tuntutan apapun. Perdata maupun pidana saudaraku ya. Para siapa dalam Kristus ya, tidak ada tuduhan pada mereka. Saudara, bukan cuma itu. Mereka penuh dengan Roh Kudus. Dan mereka juga terkenal berhikmat. Saudara yang kasih Tuhan, saya belajar sesuatu dari Bapak Pendeta Alex ya. Dia berkata, Vin, cari pemimpin tuh cari orang yang bisa memimpin perusahaan dengan baik. Saya kira itu. Honest report, punya nama baik, ya, terkenal berhikmat, dan yang paling penting penuh dengan Roh Kudus. For every one of you itu diberikan karunia. Mari kita lihat dikatakan tentang 7 orang ini. Apa akibatnya ketika para pemimpin mengutamakan tentang menerima pengarahan Tuhan lewat dan membagikan firman Tuhan yang sehat, saudara ya. Firman Tuhan yang benar ya. Bukan yang spektakuler atau yang sensasional. Sekarang banyak orang cari yang sensasional, saudaraku. Dan kalau zaman sekarang kurang sensasional itu rasanya kurang afdol, begitulah. Tetapi firman Tuhan mengatakan mereka mengkhususkan dirinya untuk melayani firman Tuhan. Ya, untuk melayani Tuhan. Mereka dipanggil untuk melayani Tuhan. Ya. Saudara yang kasih Tuhan, firman Allah mengatakan terjadi perlipat gandaan yang luar biasa. Di sini bertambah dalam bahasa Indonesia, sebetulnya multiplied, sudah multiplied. Tetapi akibatnya ketika itu terjadi the right delegation to the right people, the right person. Saudaraku, kenapa umur saya panjang saudara? I delegate to the right person. Rock Sydney ini dimulai dari satu keluarga yang cinta Tuhan, yang menyerahkan dirinya untuk dipakai oleh Tuhan. 5 orang termasuk Ilu. Ya, saudaraku, Bapak Samuel Yusuf, seorang pengusaha yang usahanya lancar. Tidak kekurangan apa-apa. Dan pada saat diutus, saudaraku saya ingat ya, mulai dari jemaat yang punya 1-2 keluarga saja. Kakak-kakak David berkata, kambing dombamu yang cuma 2-3 ekor katanya. Jangan heran dengan permulaan yang saudaraku, permulaan yang kecil yang sederhana. Jangan anggap enteng. Sebab yang paling kecil akan jadi yang paling besar. Amin. Seluruh pendudukmu akan jadi orang-orang benar dan besarlah kesejahteraan mereka. Janji Tuhan demikian. Dan dari The Magnificent Seven ini kita membaca dalam Kisah Rasul pasal ayat selanjutnya. Ketika dipilih Stefanus, ini ada nama-namanya, saya tidak perlu jelaskan lagi. Tapi perhatikan, mereka adalah berbahasa Yunani. Ini nama-nama Yunani. Tetapi ingat, gereja mula-mula itu semuanya Yahudi. Mereka belum melintas batas. Ketika kita mengutus Pak Samuel Yusuf, yaitu daripada melayani dulu cuma orang Indonesia. Itu namanya M1. Ya. Dalam tingkatan misiologi itu M1. Masih melayani yang budaya sama. Sekalipun di tempat yang lain. Tapi kemudian ketika dengan iman, Acian diutus saudaraku kepada yang berbahasa Inggris dan kepada orang-orang di luar orang Indonesia. Itu sudah M2. Tetapi saya percaya ini belum selesai. Ya, rencana Tuhan lebih besar. Karena Tuhan mau perlipat gandaan ya. Di dalam ayat Kisah Rasul pasal yang ke-6 ini, bagian yang selanjutnya ayat ke-7 saya minta perhatian. Ya. Kisah Rasul 6 ayat ke-7. Firman Allah makin tersebar. Bukan denominasi, bukan nama kelompok tertentu, but the word of God. Kalau kita bicara the word of God, yang diberitakan adalah Kristus, oke? Dan jumlah murid Yerusalem makin bertambah. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Apakah agama di dunia yang terbesar? Humanisme. Dan kita tahu bagaimana Australia ini ya sangat humanis saudaraku ya. Ada gay parade, Mardi Gras di sana ya.
Tapi jangan lupa tanda zaman itu mesti dilihat bukan di Australia, tapi di Israel. Tahun yang lalu, ya di tengah-tengah pandemi ini masih ada gay parade, saudara. Ya, yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Ini tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah sangat dekat, ya. Dan firman Allah mengatakan makin bertambah banyak adalah multiplied in Jerusalem greatly. Bukan cuma perlipat gandaan. Jadi jangan takut ketika terjadi pembagian, subtraction. Kita tahu masih banyak ministry lain, hamba-hamba Tuhan yang lahir dari Rock Sydney ini yang masih dipakai Tuhan, puji nama Tuhan, ya. Tetapi multiplied greatly. Untuk mengerti tentang multiplikasi, mungkin kita diingatkan tentang ketika Yesus, yaitu melipat gandakan 7 roti dan beberapa ikan kecil di seberang Danau Galilea. Kita tahu kalau Pak Sam suka mengajak jemaat dan para pemimpinnya ke Israel. Nah, kalau Danau Galilea itu, saudara yang kasih, maka di sebelah timurnya itu adalah bangsa-bangsa lain. Kalian berada di Australia dan Australia kita tahu bagaimana asal-usulnya, ya. Ini wilayah bangsa-bangsa lain. Di sana ada namanya Decapolis. Decapolis itu 10 kota. Apa goal daripada Rock Sydney ini? Ini sudah ke-25 ya. Saya bilang pada Pak Sam, from silver to gold. Itu goalnya ya. Gold itu saudaraku adalah saudara ilahi ataupun sempurna penuh. Kedewasaan penuh. Pengetahuan yang benar tentang putra Allah. Ya, punya satu kristologi yang mantap saudaraku. Dan seluruh tubuh bergerak, semua saling membangun. Bukan cuma beberapa orang. Ya, itulah kerajaan Allah. Tidak ada the gospel and the kingdom. Namanya gospel ya, gospel of the kingdom. Jangan sampai keliru ya. The gospel of the kingdom. Tuhan Yesus berkata, this gospel of the kingdom. Yang dia ajarkan. Pengajaran Yesus cuma satu. Apakah gospel? Apakah kabar baik itu? Kabar baik itu adalah kerajaan itu. Bukan cuma keselamatan, bukan cuma pemulihan, kesembuhan. Bukan cuma itu. But the good news is the kingdom. Mereka sedang ditekan oleh kerajaan Romawi. Ya saudaraku. Dan pada saat itu kita tahu bagaimana ketika Tuhan Yesus pergi ke seberang daripada Danau Galilea, daerah bangsa-bangsa lain. Sering kita berpikir, wah kalau daerahnya kebanyakan menerima Tuhan Yesus, tidak yaitu melawan, itu keadaan lebih baik. Oh tidak saudara. Justru di daerah di mana Injil belum diberitakan, itulah kesempatan yang paling baik. Karena itu ketika Tuhan berkata pergi ke Bali, saya tinggalkan semua. Saya melangkah saudara. Tapi ini baru M1 lah ya. M1 ya, jadi dari Surabaya ke Bali. Pak Sam saya melangkah lebih jauh ya. Puji nama Tuhan. Bahkan saya kata pada Pak Sam, Rock Sydney ini seperti Antioquia, gereja Antioquia yang akan pergi kepada bangsa-bangsa. Rome itu dijangkau dari Antioquia saudaraku ya. Dari Yerusalem ke Antioquia yang sekarang di Turki, lanjut sampai kepada Europe. Puji nama Tuhan. Dan di sana dikatakan murid-murid itu memberi laporan pada Yesus. Tempat ini sunyi. Ya. Kalau kita baca dari bagian lain dari 4 Injil yang lain. Tempat ini sunyi, hari sudah menjelang malam. Suruhlah mereka pergi. Untuk cari makan sendiri. Tidak bisa. Yesus berkata, berilah mereka makan. Ketika mendengar wilderness. Saya kira di Australia banyak itu ya. Desert, wilderness, banyak sekali saudaraku ya. Mungkin cuma ada kangaroo di sana ya. Nah saudara, kalau bagi orang biasa itu tempat yang mengerikan. Tidak ada makanan, tidak ada kehidupan. Tapi sebetulnya bagi bangsa Israel, kesempatan mengalami pemeliharaan Tuhan, kesempatan mengalami mujizat adalah harus di tempat yang sunyi. Dan hari yang sudah malam saudaraku. Yesus berkata, bekerjalah selama hari masih siang. Saya menyampaikan satu pesan secara khusus pada Pak Sam.
Dan biarlah Pak Sam yang menjelaskan kepada Anda. Saya ingatkan, gereja ini gereja mission. Tapi akan ditingkatkan Tuhan menjadi gereja apostolik. Ya. Dan Tuhan akan melengkapi 5 jawatan. Semuanya akan ada. Puji nama Tuhan. Dan pada saat itu murid-murid berkata, ada berapa roti padamu? Cuma ada 7. Ya, saya kembangkan pikiran saya karena itu daerah bukan bangsa Yahudi. Mungkin itu bukan roti yang terlalu kosher. Bukan roti yang terlalu clean bagi orang Israel. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita inilah ya. Kita ini bukan berasal dari orang-orang yang baik, sempurna, jauh daripada sempurna. Dan ada beberapa ikan kecil-kecil. Pak Sam dan rekan-rekan termasuk saya ya, sering makan di tepi Danau Galilea. Dan kita makan ikan namanya ikan Santo Petrus. Ya, ikan biasa lah. Ikan seperti ikan mujair, ikan nila gitu di Indonesia ya, ikan air tawar. Ya, saudaraku, tapi disebutkan secara precise ikan kecil-kecil. Ya mungkin semacam teri begitulah ya. Saya tidak tahu, ada ikan kecil-kecil, bukan ikan yang besar. Ini kabar baik buat kita semua. Kapan mujizat itu terjadi? Ketika ada masalah. Saudaraku, we have the great Christ for every crisis. Seperti yang sekarang ini Pak Sam tanya pada saya. Dia tanya kepada Tuhan, apa yang kita alami? Kita sedang alami keadaan kesulitan. Itu saatnya untuk menerima mujizat. Itu saatnya untuk mengalami pelipat gandaan. Anda ingat bahwa saya ajarkan ini bukan corona pandemi, tapi akademi. Dan dengan iman saya beri nama sekarang ini Corona Revival. Sebab perkataan corona itu sebetulnya artinya mahkota, saudara. Ya, corona. Ya, kalau raja itu diberi mahkota itu namanya coronation. Dari kata corona itu tadi. Dan pada saat itu Yesus berkata, suruhlah mereka duduk. Sebelum saya lupa, saya sampaikan bahwa ada sedikit perubahan tentang mission daripada Rock Ministry. Yang pertama jelas exalting the Lord. Dalam memuji menyembah Tuhan, sudahlah. Rock Sydney juga salah satu yang terbaik. Puji Tuhan. Tapi yang kedua, itu sukar dimengerti oleh orang, yaitu membangun masyarakat mesianik. Building messianic people. Saya robah 2 tahun yang lalu supaya lebih mengerti. Membangun masyarakat kerajaan. Tetapi Tuhan bukakan mata saya. Seharusnya seperti Efesus pasal 4. Memperlengkapi pemimpin kerajaan. Equipping the kingdom leaders. Apa ukuran sebuah jemaat yang berhasil? Bukan banyaknya jemaatnya. Kita lihat banyak gereja yang disebut mega church. Gedungnya kosong semua. Ya, ada yang tidak prepare sama sekali. Bahkan online pun tidak ada. Puji nama Tuhan, Rock Ministry masih dalam anugerah Tuhan dan akan terus dalam anugerah Tuhan. Ya, nah saudaraku, ukurannya adalah berapa kingdom leaders yang kita hasilkan. Jadi pertama, exalting the Lord. Yang kedua, equipping the kingdom leaders to train everybody in the body of Christ. Di dalam jemaat untuk melayani Tuhan. Untuk saling melengkapi. Sampai mencapai kedewasaan penuh. Hari ini masih banyak orang yang minta dilayani. Berarti ya belum dewasa. Tetapi orang yang makin dewasa dalam Tuhan. Itu melayani bukan lagi dilayani. Dan yang ketiga baru hasilnya. Yaitu expanding the kingdom. Kita melihat di sini bagaimana dengan 7 orang yang dipilih yang saya beri nama The Magnificent Seven ini. Saya berdoa the real kingdom leaders akan muncul lagi. Saya percaya dengan mengutus saudara Acien is one of the best daripada kita semua ya. Yang diutus saudaraku itu buah sulung yang baik. Dan akan muncul lagi yang lain. Saya dengar ya Pak Samuel bagaimana sudah mulai berkembang di sana. Ya di Melbourne. Saya ucap syukur buat itu. Rock Ministry ini bukan milik saya. Dan berkembang secara ajaib saudara. Kemarin saja kita dengar bagaimana Chris Mesak dari South California pindah
kemana? Houston, Texas. Ya, saya pesan pada dia, Chris tetap jadi gembala ya, jangan jadi koboi. Saya katakan begitu. Hari ini saya menerima berita lain lagi dari Frankfurt, yaitu kita berkembang ke satu di daerah Bavaria, ya namanya Auschwitz. Saya harap bisa mengucapkan dengan benar. Dan itu tidak pernah ada dalam pikiran kita. Artinya apa? Di dalam kita ini ada Kristus yang hidup, sehingga berkembang luar biasa. Pada saat itu Yesus berkata, bawalah kepadaku. Kuncinya sederhana, jangan melihat berapa banyak masalah yang kita hadapi. Karena di sana disebutkan 4.000 laki-laki. Jadi saya minta perhatian untuk membangkitkan semua kepala keluarga. 4,000 men. 4,000 men dengan istrinya 8.000. Anak zaman dulu itu paling sedikit rata-rata orang Israel anaknya 4. Ya kalikan 4.000. Ya berapa itu saudaraku? Ya luar biasa ya. 4 kali 16.000 ditambah hampir 24.000. Bayangkan itu. Jangan lihat itu. Kebanyakan kita menghitung ya masalah kita. Bring them to me. Kata Yesus, bring it to me. Itu 7 ikan itu. 7 roti aja dibawa pada Yesus. Yesus menengadah ke atas. Dan dia mengucapkan beraha. Beraha itu bless the Lord. Ketika saya dibawa dengan ambulans, saya masih ingat itu ya. Dibawa dengan ambulans masuk ke rumah sakit karena positif COVID-19. Tanpa sengaja terekam saudara. Di tengah-tengah suara daripada siren, daripada sirene. Ada suara saya dengarkan. Sedang memuji Tuhan. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Luar biasa saudara ya. Dan Yesus memberkati sang Bapa. Dia berkata, diberkatilah engkau, Raja alam semesta. Melek ha'olam. Yang memberikan gandum dari bumi. Dan anggur untuk kita minum. Ya, terpujilah engkau. Saudara tahu, itu seharusnya ada sikap daripada kita sebagai warga kerajaan. We bless the Holy King, the Holy One of Israel. Dan seperti Stefanus ketika dia melihat siapa? Kristus ada di sebelah kanan Allah Bapa. Saya percaya kalau saudara melihat kiri kanan, saudara lihat diri sendiri. Kalau seperti saya katakan, kalau lihat ke belakang jadi banyak penyesalan, regret. Ataupun kecewa. Kalau lihat kiri kanan kok ada orang peduli. Lihat ke depan kok ada yang jelas. Lihat ke atas. Dan wajahmu akan berseri-seri. Ya, jadi nanti Pak Sam saja saya kasih PR untuk menjelaskan Efesus 4 ya. Bahwa goalnya adalah seluruh tubuh. Ya, tapi kita equip the kingdom leaders. Bangkitkan lebih banyak lagi gembala komsel kerajaan. Ya. Bangkitkan lebih banyak lagi. Dan dari mereka akan keluar pemimpin 1.000, 100 dan pemimpin 10. Every man artinya setiap kepala keluarga. Dan apa yang terjadi setelah itu dia mengangkat wajah, dia memberkatinya. Firman Allah berkata dia memecah-mecahkannya. Dipecahkan saudara. Ini bagian yang tidak enak. Semua orang suka kalau diberkati. Dibawa pada Kristus, oh senang sekali. Ya, you will find rest for your soul. Yang diletsu berbeban berat. Yesus berkata, berilah mereka makan. Bahkan sudah 3 hari ikut aku ini. Mereka bisa mati, bisa jatuh di jalan. Tuhan tidak mau engkau jatuh di jalan. Tuhan mau kita jadi jemaat yang sempurna seperti pengantin yang siap. Yaitu menikah dengan Kristus. Kemudian Tuhan Yesus berkata, bagikan, diberikan kepada murid-murid. Saudara, Yesus tidak memakan 1 potong pun roti. Dia lapar, dia jadi manusia, dia bisa lapar dan haus. Seorang pemimpin mengutamakan yang dia layani. Demikian juga dengan 12 rasul itu, termasuk Yudas loh ya. Tidak mementingkan diri sendiri, mereka membagikan sampai semuanya kenyang. Mari kita perbaiki apa yang kurang. Salah satunya suruh mereka duduk. 50, 100 orang on the ground.
Apa artinya ini? Manajemen, saudara ya. Penting ini, manajemennya diperbaiki, pengajarannya diperbaiki. Sampai mereka semua ya dipenuhi dengan kepenuhan Allah sendiri. Dan bergerak dengan karunia bagi tiap-tiap orang. Everybody, everyone. Bukan cuma sebagian orang. Nah demikian juga setelah itu mereka semua kenyang. Lalu Kristus berkata, kumpulkan sisanya. Jangan ada yang terbuang. Tuhan tidak mau seorang pun binasa. Selain ini artinya efisiensi. Seperti artinya tidak menyia-nyiakan berkat Tuhan. Tetapi juga kalau ada yang undur pada Tuhan. Datang pada mereka. Tuhan tidak mau seorang pun terhilang. Karena kedatangannya sudah sangat dekat. Salah satu tanda zaman ada gambar di sana, coba ditampilkan ya, foto yang terakhir itu. Memang itu adalah pertemuan yang sedikit mencurigakan antara Presiden Rusia ya, yaitu Putin. Ini Ali Khamenei yang sebelah kiri. Dia adalah pemimpin sebenarnya sebab di sana kan ya negara teokrasi. Presiden yang Iran yang sekarang, Rashid itu disebut the butcher of Teheran. Bayangkan saudaraku, tukang jagal dari Teheran. Itu cuma muridnya. Ini adalah pemimpin yang sebenarnya. Dan yang satu lagi Recep Erdogan ya, daripada Turki. Di depan kita yaitu bagaimana Ezekiel 38 dan 39 sudah di depan mata kita. Tetapi itu belum the end. Ini baru rumors of war. Dan akan kejadian sungguh. Peperangan yang paling hebat sebelum Armageddon. Karena itu saya minta kita look up. Kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Ketujuh Magnificent Seven ini. Ketujuh diakon yang dipilih ini. Mereka adalah orang-orang yang diberkati. Tetapi mereka juga orang-orang yang diperlengkapi. Kalau kita baca Kisah Rasul 2, Kisah Rasul 4. Bahkan saya percaya mereka ini juga mungkin termasuk yang 70 murid Yesus yang lain itu. Yang melihat Yesus naik ke sorga. Yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena itu saya ingat apa yang dikatakan oleh Bapak Pendeta Ishak Liu. Saya datang pada beliau minta doa. Dan dia berkata begini, dia panggil saya Nip to Nif, ya kemenakan. Nip, cari orang yang setia. Orang pandai banyak Nip, orang setia jarang. Karena itu dalam kisah ulang tahun ke-25 ini, mari kita hargai saudara kita yang setia. Saya masih ingat yaitu yang dari kita awal sekali ya. Seperti David Chu, ya itu salah satu yang paling lama itu ya. Ya, Sarah dan yang lain-lain. Saudara, Tuhan mencari orang-orang setia dan orang-orang yang bijak ya. Bijak itu berhikmat. Dan kita lihat mereka juga mungkin adalah orang-orang dipecahkan. Kenapa saya bisa bilang begitu? Loh, orang Yahudi tinggal di daerah lain. Itu tentu saja mereka mengalami banyak sekali bully, mengalami diskriminasi. Mungkin saudara juga mengalami itu sebagai orang Indonesia di Australia ya. Mungkin sudah mengalami hal-hal semacam itu. Jangan khawatir, it's a part of the process. Barulah diberikan dan terjadi apa? Ini jawabannya. Multiplikasi terjadi di tangan murid-murid. Multiplikasi terjadi di tangan Anda semua. Ya, tidak terbatas kepada mereka yang bicara di mimbar dan sebagainya. Inilah yang apa yang Tuhan berikan pada hati saya. Nah, mari kita lihat lagi Efesus pasal 4 tadi. Ketika Tuhan naik ke atas, dia memberikan gifts. Gifts-nya itu apa? Rasul-rasul. Some dikatakan beberapa. Rasul-rasul, nabi-nabi, penginjil, gembala dan pengajar. Saya berikan salut kepada saudara Samuel Yusuf dan Lydia yang sudah memberikan diri. Dan juga sudah bangkitnya Yosia dan yang lain-lain. Ya, salam buat Edi dan banyak saudara-saudara kita yang lain yang ikut membangun ini. Ya. Dan kemudian tugas mereka itu apa? To equip. Untuk memperlengkapi tubuh Kristus. Memperlengkapi jemaat Tuhan.
For the work of the ministry. Jadi sekali lagi work of the ministry tidak dikerjakan oleh beberapa orang disebut full time. Saya kok tidak ketemu istilah full time itu di dalam Alkitab ya. Memang harus mulai dengan full heart dulu ya. Tetapi 5 jawatan ini saya katakan akan dilengkapi di Rock Sydney. Haleluya. Saya katakan Pak Sam, memang banyak Anda melakukan pekerjaan mission ya. Ibu Lydia dipakai Tuhan luar biasa. Ya, tetapi jemaat ini akan jadi jemaat apostolik. Sebab lahirnya, asalnya itu memang dari jemaat yang apostolik. Dan kiranya Tuhan melipat gandakan, tapi segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Let's equip the kingdom leaders. Raise up the magnificent seven. In the name of Jesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi selamat hari ulang tahun ke-25. Lanjutkan from silver to gold in Jesus name. Amin.